Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majlis ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kekurangan-kekurangan kita dilengkapi dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari segi amal, dari segi ketaatan dan lain-lain. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat semaunya. Maha suci Allah. Baiklah, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ini tentang jika ada orang yang bertanya tentang apa? Tentang siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka jawabnya amantu billah. Itu cara jawab pertama gitu kan. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau memang Allah itu menciptakan semua, siapa yang menciptakan Allah? Jawabnya, kalau menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah, aku sungguh telah beriman kepada Allah. Enggak perlu ditanggapi. Itu kalau kita pengen jawab pakai cara ini. Cara yang kedua, kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, cara yang kedua bagaimana, Pak? Itu adalah pertanyaan yang tidak benar, gitu loh. Itu adalah, wahai bapak, wahai ibu, itu adalah pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Kenapa? Karena kalau kita orang berakal, kita tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, kan? Siapa itu Khalik. Yang Khalik itu dia bukan diciptakan. Khalik itu adalah menciptakan, bukan di. Kalau kita bertanya siapa yang menciptakan Allah, itu pertanyaan yang tidak layak, gitu ya. Pertanyaan yang tidak berkualitas, gitu Pak ya. Contohnya apa? Saya Sabik ngasih contoh. Subhanallah, Allah yarhamu, mungkin kita perkuat lagi kemarin, mungkin bagi yang belum hadir gitu kan. Contohnya, kita seorang hamba yang sudah diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan sifat Allah itu apa? Kan? Sifat Sang Khalik itu dia ada, gitu kan? Dia ada, dia menciptakan, bukan dia diciptakan. Contoh, ketika saya melihat suatu buku ini, kan, saya tahu buku ini sifatnya apa, Pak? Hidup atau benda mati? Benda mati. Saya tahu sifatnya, sifat buku ini. Nah, nanti kita tahu juga sifat Tuhan itu apa, sifat Allah itu apa. Contoh yang pertama, dalam buku ini gitu kan. Saya tahu sifat buku ini adalah benda mati. Kemudian saya berada di sebuah ruangan. Saya lihat buku ini di atas meja, ya Pak ya. Kemudian saya keluar sebentar dari ruangan saya ini, ya. Saya keluar sebentar dari ruangan saya ini, kemudian masuk lagi. Setelah masuk lagi melihat buku ini berada di bawah meja. Kemudian saya bertanya, siapa yang memindahkan buku ini? Kira-kira pertanyaan itu wajar atau tidak? Sangat wajar gitu loh. Karena saya tahu apa? Sifatnya itu loh, sifat ini Pak. Ini kajian sifat ya. Saya tahu ini benda mati. Kalau dia benda mati pasti ada yang menggerakkan. Itu contoh yang pertama kata Said Sabik di sini. Contoh yang kedua bagaimana? Saya melihat seorang ustadz, nah gitu loh. Atau Pak Endang di sebuah ruangan gitu. Pak Endang sedang duduk di atas kursi di sebuah ruangan. Kemudian saya keluar sebentar. Kemudian saya masuk lagi. Setelah saya masuk, Pak Endang berdiri, gitu loh. Yang tadinya duduk, kemudian berdiri, gitu kan. Kemudian saya bertanya, Pak Endang, kenapa berdiri, gitu loh. Kira-kira pertanyaan itu wajar atau tidak, Pak? Tidak wajar, Pak, gitu loh.
enak bisa berdiri sendiri. Iya, kenapa? Iya, kenapa tidak wajar gitu kan? Kenapa tidak wajar? Ya karena kita tahu sifatnya benda hidup, ya. Orang yang bergerak. Gitu loh. Jadi memang nggak masuk akal gitu loh. Kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Tuhan gitu. Sungguh tidak masuk akal gitu kan. Karena apa? Karena sifat Tuhan itu adalah menciptakan bukan diciptakan. Itu subhanallah ya. Ini bagi kita yang ingin menjawab dengan cara-cara logika. Tapi kalau yang cara amannya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billah, sudah Pak, balik sana gitu. Jangan di sini gitu. Itu lebih simpel ya. Amantu billah. Baiklah, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir juga laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini termasuk ayat-ayat yang penting untuk diingat, untuk diketahui dalam ilmu tauhid, ya kan? Qul huwallahu ahad, ya. Kemudian apa lagi? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Allah itu tidak sama dengan siapapun, dengan apapun, ya. Wa huwas samiul basir, ya. Dia maha mendengar dan maha memperhatikan atau maha melihat. Ya, tetapi kalaupun ada kesamaan sifat Allah dengan makhluk itu hanya bersifat penamaan saja, bukan hakikat. Iya, kalau kita melihat gitu kan, ada orang yang dermawan, Allah juga dermawan, tapi samakah pada hakikatnya? Sungguh tidak, hanya penamaannya saja gitu kan. Allah makhluk gitu kan, ada yang ramah, santun sekali gitu kan. Halim misalnya, Ustaz Halim gitu kan. Ya, Halim itu artinya apa, Pak? Ya, tidak murah pemarah gitu loh. Sekalipun marahnya dipancing-pancing dia nggak mau marah, Pak. Iya, begitu. Ya, ini kita dapatkan juga salah satu maknanya. Nanti ada kaitan dengan dengan slide yang berikutnya. Subhanallah ya. Allah itu Maha Pemaaf gitu kan. Terus kalau ada seorang hamba yang suka memaafkan siapapun yang berbuat kesalahan kepadanya, iya, hanya penamaannya saja, sungguh tidaklah sama ya. Maafnya Allah itu dengan maafnya hamba sungguh tidak sama. Nah, itu dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Manusia tercipta lemah, Allah maha kuat dan Allah maha kuat. Ini kebalikan. Manusia tercipta fakir dan Allah maha kaya. Ya, kekayaannya tidak habis-habis ya. Manusia kaya, ada yang kaya ya Pak, subhanallah. Banyak sekali hamba-hamba yang kaya dalam hidup ini. Tapi ingat, dia itu dikayakan oleh Allah. Gitu loh. Seorang hamba itu dikayakan oleh Allah, bukan dia yang sendiri mengayakan. Nah, setelah dia kaya nanti, ingat, pasti kekayaannya itu akan berkurang dan berkurang. Kalau Allah subhanallah ya, sungguh Maha suci Allah ya, kalau memberi rezeki kepada hamba kemudian kekayaannya akan berkurang ya. Manusia ada sebagai orang tua dan ada sebagai anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Manusia lupa, kemudian Allah tidak pernah keliru dan lupa ya. Wa ma kana rabbuka nasiya gitu kan. La yadillu rabbi wa la yansa. Itu dalam Al-Quran ya, mirip-mirip bahasanya. La yadillu rabbi wa la yansa gitu kan. Tuhanku ya kan, Tuhanku itu tidak pernah akan keliru dan tidak pernah akan lupa ya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu itu, Allah itu tidaklah ya pelupa ya, tidaklah pernah lupa sedikit pun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kekurangan, manusia memiliki kekurangan dan Allah maha sempurna, memiliki kesempurnaan yang mutlak ya. Manusia mati dan Allah hidup dan tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku sekalian, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia tidak pernah mati. Al-Hayy yang maha hidup dan dia tidak mati. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu sebagai review ya pertemuan yang lalu. Ini kajian baru. Alhamdulillah. Ini kajian baru Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita
ingin menyampaikan makna dari ayat kursi, ya kan? Semua kita hafal ayat kursi, Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kita baca, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesungguhnya Allah, ya. Ini maknanya ya Pak, bukan terjemahannya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam ketuhanan. Maha Esa dalam ketuhanannya. Tidak ada sesembahan selainnya karena Dia Maha hidup, sempurna dan Maha berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, ya kan? Dia Maha suci dari segala penyerupaan. Dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Subhanallah. Kalau kita ya memang cocok sekali kalau ingin membandingkan dengan kita gitu ya. Manusia, semua makhluk itu pasti ada ngantuknya, pasti ada tidurnya. Ini bukti sekarang nih Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah dari sifat-sifat kemakhlukan ya, Maha suci Allah dari sifat-sifat mengantuk ya. Ya, mengantuk itu kalau ya beda sinah dengan tidur itu apa Pak? Sinatun wala naum ya. Kalau sinah itu muqaddimah lin naum gitu kan. Dia ngantuk itu adalah pengantar, prolog. Jadi memang kita itu sebagai makhluk itu tidur tuh jarangnya langsung ya Pak ya. Ada muqaddimahnya dulu. Gini-gini dulu. Ya, jarang mungkin yang tidur langsung itu mungkin kalau sudah kecapean betul gitu. Tapi yang lumrahnya adalah tidur itu pakai muqaddimah. Ya ternyata muqaddimah ini di banyak bidang dalam hidup ini. Memang semuanya pakai muqaddimah. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba. Ya, karena enggak layak gitu ya, enggak masuk akal kalau Tuhan itu mengantuk. Coba Pak, ya Allah, kalau Tuhan itu mengantuk. Coba kalau kita kaitkan dengan firman Allah yang ada dalam surat Ar-Rahman. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n, ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Iya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, ini menarik, Pak. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta semua makhluk yang ada di bumi dan ada di langit ini. Meminta kepadanya, ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin itu apa Pak? Setiap hari. Dia itu berada dalam urusan makhluk ini Pak. Subhanallah. Berapa miliar manusia, berapa miliar hewan-hewan yang yang mamalia dan apa-apalah macam-macam itu ya Pak. Berapa itu pokoknya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard, ya. Terus kata Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia itu ya berada dalam urusan ini setiap hari Pak. Bukan hanya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik ya. Semua makhluk ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita gambarkan, kalau semuanya meminta gitu kan. Ngantuk sebentar aja gitu kan. Macet semua dunia ini Pak. Iya, tabrakan semua, la ilaha illallah.
Kalau orang kerja misalnya di imigrasi gitu kan, macet, ngantri paspor misalnya gitu kan, petugas ngantuk sebentar masih bisa nahan gitu kan. Bisa nahan yang nunggu-nunggu gitu ngantuk gitu kan. Ya wajar karena begitu. Tapi kalau sudah semeliaran ya, ikan di laut, nyamuk-nyamuk, semut-semut yang ada di lubang-lubang itu setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak pernah mengantuk ya dan tidak pernah tidur ya. Yang jelas mengantuk itu adalah muqaddimah dari tidur. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa seluruh alam ini miliknya. Itu loh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya. Ya, dalam kalimat lain lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau dalam ayat ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sama aja maknanya ya. Ada pakai lahu, ada pakai lillah. Ya, bahwa seluruh alam ini ya, bahwa seluruh alam ini miliknya ya. Dan seluruh yang ada di dalam alam ini tunduk kepadanya. Dan tidak ada yang dapat berpaling. Ini juga Pak, subhanallah. Tidak ada yang dapat berpaling atau menghindar dari takdir dan ketentuannya. Masya Allah. Mutlak. Allah itu maha subhanallah, maha segalanya. Makanya beruntunglah ya hamba yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Beruntunglah hamba yang suka berserah diri dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah hamba yang senang ya mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya di tangannya, Pak. Ya. Semua ya, semua bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah miliknya. Itu kalau kita renung, Pak, subhanallah ya. Ini mungkin kita hanya membahas ya hanya global-global saja, tapi memang perlu menarik gitu ya. Sangat menarik sekali kalau memang kita lebih ya mendalami, kemudian suka merenungkan ya di malam hari bahwa yang di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh sederhana gitu kan, ya kita punya orang tua ya kan. Kita cinta sama orang tua, kita punya anak, punya istri ya. Ya karena memang kalau kita kaitkan di sini semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Nah, dan dia maha kuasa, maha berkehendak untuk mengambil kapanpun ya karena milik dia gitu loh. Nah, makanya kita nanti setelah kita bertemu dengan keadaan-keadaan, baik itu keadaan yang manis maupun keadaan yang pahit, ya kita harus kembalikan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba ini hanya diperintahkan untuk apa Bapak Ibu? Untuk ridho. Gitu loh. Ridho ya, rela hati ini ya, kemudian bahagia ketika kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani tahapan-tahapan hidup ini dengan sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat berpaling dan menghindar dari takdir dan ketentuannya. Iya. Itu makna yang ketiga. Terus man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin dan kehendaknya. Iya. Tidak ada yang dapat memberi pertolongan, ya terutama nanti di akhirat nanti, iya. Semuanya harus dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ilmunya meliputi segala sesuatu ya. Ilmu Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kita pernah tahu enggak Pak dengan masa lalu? Iya, pernah. Tapi lengkap enggak Pak? Enggak lengkap gitu kan ya. Ya Pak Hakim misalnya, mungkin kalau ditanya masih teringat enggak Pak Hakim kisah masa kecil? Masih kata beliau. Tapi masihnya itu paling ya beberapa kisah-kisah saja gitu. Ternyata banyak yang lupa. Itulah kita.
Ya, semua kita memang begitu Bapak Ibu, ya. Kita punya apa istilahnya memori gitu kan, tapi sungguhlah ya tidak sempurna sesempurna Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita, iya kita pernah tahu, kita masih ingat tentang masa lalu, tetapi sungguh ya banyak kekurangan dan kekurangan. Masa yang sekarang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk masa yang akan datang. Nah, tahukah kita tentang apa? Tentang masa yang akan datang? Sungguh tidak tahu, ya kan? 1 menit ke depan, 1 detik ke depan, 1 hari ke depan, ya semuanya. Tetapi kalau dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka maha suci Allah dari segala kekurangan. Itu yang kelima. Man dalla sudah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi, ya, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya. Tidak ada yang dapat mengetahui ilmunya. Nah, gitu loh. Tidak ada yang dapat mengetahui ilmunya selain hanya kadar yang telah ditentukan saja, Pak. Jadi kita ini punya ilmu, iya. Betapa canggihnya zaman sekarang itu, Pak. Ya, iya. Ya, teknologi, ya. Kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya apa, Pak? Ya, segelintir ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya, dalam surat Al-Isra itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oh, bisa melacak ini manusia sekarang, ya. Bisa melacak gempa. Itu hanya perkiraan-perkiraan saja, Pak, ya. Yang pastinya itu adalah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, ya. Tidak ada yang dapat mengetahui ilmunya selain hanya kadar yang telah ditetapkan. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Nah, ini ayat kursi itu ya termasuk ayat yang tidak perlu untuk kita gambar-gambarkan gitu kan, bahwa kursinya Allah ya seluas langit dan bumi, ya. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Yang terakhir, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma, ya. Sesungguhnya tidak berat bagi Allah itu untuk menjaga langit dan bumi. Ini menarik, Pak, ya. Jadi langit dan bumi dan segala sistemnya itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berantakan. Iya. Ya, subhanallah, matahari, bulan, bumi ini, ya, air, gelombang air, gelombang laut itu, Pak, ya. Itu kalau nggak diatur oleh Allah, gelopak semua gitu. Naik ke gunung itu, Pak, gelombang itu kalau nggak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu kita mengakui, itulah tsunami, ya kan? Orang takut sekali dengan tsunami, ya. Berlindung dengan tsunami. Kira-kira takut dengan tsunami, ya. Semestinya kita jangan takut dengan tsunami itu, ya. Takutlah kepada yang membuat tsunami itu, Pak, ya. Kenallah siapa sebenarnya yang membuat tsunami itu. Siapa yang mengatur semua, ya. Ya, gerakan gelombang, gerakan angin semuanya. Itulah ya perbedaan kita, ya. Hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang mengerti, yang belajar ilmu tauhid, ya, yang belajar ilmu akidah, ya, dengan hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, gitu kan. Ketika melihat sesuatu yang gede, yang menakutkan, dia takut kepada yang gede itu, yang menakutkan itu, ya. Dia tidak takut siapa yang menciptakan ini. Nah, itulah bedanya. Kalau kita ya sungguh, ya karena kita mengetahui, diajarkan, ya, bahwa sebesar apapun, mengeri apapun gitu kan, kayak gempa dan lain-lain, ya, kita harus meyakini siapa yang membuat gempa itu, Pak, ya, gitu loh. Siapa yang memecah bumi itu, siapa yang mampu untuk itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kalau kita takut,
kemana kita pergi Pak? Ya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup ini nyaman. Gitu loh, lega gitu loh Pak. Tidak dihantui dengan rasa takut. Nah itu loh, mengerikan sekali, takut keluar rumah, takut kemana-mana, takut dan lain-lain. Kenapa? Ya karena tidak ada tempat bergantung. Nah kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, yakinlah gitu kan. Ya, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi perlindungan, dijaga dari segala malabahaya. Itu sesungguhnya yang terakhir ini, sesungguhnya tidak berat baginya untuk menjaga langit dan bumi. Iya, dia sudah menciptakan langit dan bumi. Setelah diciptakan itu Pak, menjaga langit dan bumi itu tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diingatkan sekali dalam surat Fatir ya. Di akhir surat Fatir itu sangat jelas sekali disebutkan Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Gitu ya. Inna allaha yumsikus samawati wal ardu antazula. Sesungguhnya Allah itu memegang Pak, memegang langit dan bumi ya, karena dia langit dan bumi ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala antazula, dari Pak? Dari hilang. Gitu loh, atau dari bergeser gitu. Jadi dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan, langit dan bumi ini dipegang oleh Allah. Artinya dipegang itu memang digenggam oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diatur, karena dipegang, maka langit dan bumi ini tidak hilang atau tidak bergeser gitu loh Pak. Mungkin enggak Pak, langit dan bumi ini hilang kalau tidak dijaga oleh Allah? Ya mungkin saja. Contohnya gempa itu Pak bisa jadi setiap hari Pak. Nah karena kasih sayang Allah saja gitu kan. Sekali 10 tahun gitu kan. Sekali 20 tahun gempa itu ya. Ya. Ada orang yang mungkin cuman selama hidupnya sekali merasakan gempa ya. Kembalikan ke ilmu tauhid gitu kan. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau tidak dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala ya makanya rusak semua Pak ya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Ini menarik ya. Allah itu menjaga keteraturan langit dan bumi, kemudian ditutup dari hilang, dari rusak, dari berantakan langit dan bumi ini kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala innahu kana haliman ghafura. Ini menarik. Ada nama Allah Haliman Ghafura, Halim. Ya. Saya cek di kitab tafsir Al-Baghawi ya. Kenapa di sini dipakai Halim gitu kan? Kenapa tidak innahu kana misalnya qawiyan ya, innahu kana azizan gitu ya, innahu kana misalnya aliman? Tidak, Allah memakai kalimat halim di sini gitu kan, karena halim itu ya memang identik dengan keramahan ya. Dalam tafsir Al-Baghawi saya cek gitu kan, kenapa ya Allah ramah gitu. Pada dasarnya dalam tafsir Al-Baghawi itu dikatakan langit itu Pak ya, langit itu dia punya keinginan juga. Hammat bima hamma bihi min uqubatil kufar. Dalam tafsir itu dikatakan pada dasarnya langit itu Pak dia pengen mengimpit apa? Terutama dia itu langit itu marah terhadap siapa? Ya perbuatan hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditahan, dijaga. Innahu kana haliman ghafura tadi Pak. Dijaga, ditahan, jangan kata Allah. Jangan hantam yang ada di bumi ini gitu loh Pak ya. Ya, jadi sebenarnya langit itu pengin sekali ya, enggak kesal gitu loh terhadap perbuatan hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah tadi gitu kan ditahan. Jangan gitu.
Haliman ghafura. Halim itu di antara maknanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah yang mulia itu la yastafizuhu ghadabun. Itu makna halim. Alladzi la yastafizuhu ghadabun wa la yata'ajjal bil uqubati. Itu artinya apa? Di antara definisinya. Halim itu adalah zat Allah, sifat Allah yang tidak mudah marah. La yastafizuhu ghadabun itu tidak mudah dipancing oleh marah, Pak, gitu kan? Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Kalau dipancing itu kamu, oh ini macam-macam kamu, gitu kan? Kalau Allah Al-Halim itu tidak. Dia sekalipun dipancing ya untuk marah, kira-kira ada enggak? Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, Allah itu dipancing untuk marah, Pak. Banyak ya. Hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah itu pada dasarnya mancing Allah untuk marah. Gitu loh, Pak. Berimanlah kepada Allah, tidak mau beriman, apa itu iman, gitu kan? Taatlah kepada Allah, tidak ya, aku enggak mau taat. Banyak sekali dalam Al-Quran disampaikan. Berarti apa, Pak? Dipancing oleh Allah apa? Perbuatan-perbuatan makhluk yang tidak taat kepada Allah itu sebenarnya memancing marah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Allah itu punya sifat ya Al-Halim, dia tidak murah tidak murah terpancing dengan untuk marah. Wala yata'ajjal bil uqubati. Ini bagus ya. Ya, dia itu tidak murah tidak segera untuk memberi hukuman. Wala yata'ajjalu bil uqubah. Ya, hamba ini layak untuk dihukum ya, karena dosanya sangat banyak sekali. Dosa kepadaku misalnya, kepada Allah, dosa kepada kedua orang tuanya, dosa kepada lingkungannya banyak sekali. Semestinya segera diazab. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Halim, tunggu dulu ya. Jangan siksa hambaku ini, gitu loh, Pak ya. Ya, Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Allah beri tegur dengan cara-caranya, gitu kan. Mungkin ditegur dulu dengan cara sakit, gitu loh, Pak. Dengan sakit itu nanti dia ya mulai nyebut ya Rabbi, gitu kan, ya Tuhan. Nah, gitulah cara-cara Allah. Tidak langsung diazab, tidak langsung dimatikan, gitu loh, Pak. Begitulah sifat Halim ya. Innahu kana haliman ghafura. Itu dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya saya cek juga, gitu kan. Saya baca makna dari innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula, gitu. Sesungguhnya Allah itu maha memegang ya, menahan langit dan bumi ini dari dari runtuh atau hilang atau berantakan ya. La yaqdiru ya, maknanya adalah la yaqdiru ala dawamiha wa ibqaiha illa huwa. Gitu loh. Tidak ada yang mampu untuk menjaga ya ketertiban, keteraturan sistem yang ada di dunia ini ya, dan juga tidak ada yang mampu untuk ibqa itu membiarkan langit dan bumi ini sehingga menjadi tenang, gitu ya, tidak goyang dan lain-lain. Illa huwa, itulah maknanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjaga semuanya, sehingga kita merasa nyaman dalam hidup ini, bisa bergerak, bisa berkarya, bisa menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya innahu kana haliman ghafura. Ya, sesungguhnya tidak berat baginya untuk menjaga langit dan bumi, ya kan? Jangankan untuk menjaga, menciptakan langit dan bumi saja dia mampu, ya kan? Kira-kira mana yang berat, Pak, kalau menurut manusia ini? Mana yang berat, menciptakan atau menjaga? Kalau kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk, mana yang berat, menciptakan atau menjaga? Ya menciptakanlah, menciptakan dari tidak ada, langit tidak ada, bumi tidak ada, lalu diadakan, ya kan? Itu berat, ya. Menciptakan langit dan bumi saja mampu Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya untuk menjaga. Begitu juga dengan kita sebagai hamba, sebagai manusia, Allah sangat mampu untuk menciptakan kita dari tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, ya, ya sungguh tidak susah bagi Allah untuk menjaga kita, Pak ya. Kita sudah diciptakan, ya.
Maksud menjaga itu ya enggak susah bagi Allah untuk memberi rezeki kepada kita, untuk mengangkat derajat kita, untuk menghinakan kita. Sungguh tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, alhamdulillah pertemuan hari ini semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya. Dipersilakan. Ya, Masya Allah Pak Rijal. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gunung Uhud. Ya. Ya, kaum musyrik, Pak ya. Masya Allah. Adil, ya. Ya, Masya Allah. Ya. Ya. Ingin membalas. Ya. Masya Allah. Sudah Pak? Ya. Sejauh pengetahuan saya, kalau benda-benda mati seperti gunung dan tanah ini tidak, ya kita tidak ada urusan dengan mereka. Ya, tapi pada dasarnya kalau kita renungkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, fama bakat gitu kan, kemudian yang dalam hadis ya bumi ya Pak ya, kemudian langit, gunung, itu semuanya sebenarnya pada hakikatnya mereka bukanlah benda mati, ya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kita saja yang tidak mengerti tasbih mereka. Ya seperti tempat sujud gitu Pak ya. Ya kita itu istilahnya kita dianjurkan salat itu ditukar-tukar gitu Pak ya. Diperbanyak tempat sujud kalian, karena pada dasarnya bumi yang kalian pakai sebagai tempat sujud itu nanti di akhirat akan menjadi saksi. Iya ya Allah gitu kan. Ya, dia pernah sujud di sini, dia pernah sujud di sini. Nah, dari situ kita melihat juga ya pada dasarnya iya, ya. Menurut zahirnya iya, dia itu adalah benda mati, tetapi pada hakikatnya ya itu hidup. Artinya mereka itu bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika misalnya gitu kan, kalau ada orang yang soleh misalnya gitu kan, yang meninggal gitu kan, tempat-tempat yang pernah dia injak itu Pak merasa sedih. Ya, sedih saja gitu loh, gitu kan. Aduh, saya ditinggalkan gitu loh. Begitu, iya memang. Tapi kalau untuk urusan balas membalas, kalau kepada benda-benda yang begitu, ya sejauh pemahaman kita gitu kan, ya terutama dari sisi hukum syariat ya tidak ada urusan. Yang ada urusan itu adalah memang kepada yang makhluk-makhluk hidup, ya terutama manusia. Itu Pak. Masya Allah, barakallah. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Ya. Sebentar. Enggak ada. Enggak, sebentar. Slide itu sudah kita bahas enggak kemarin Pak? Saya lupa tentang apa?
Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pena, kemudian air, Pak. Sebentar, Pak. Subhanallah. Iya, aras itu, Pak ya. Ya, alal ma. Ya. Seingat saya sudah dijelaskan, Pak. Cuman saya itu, Pak. Sorry, saya lupa sebentar. Subhanallah. Tentang apa itu kemarin, Pak? Enggak, sebenarnya air itu termasuk materi dan komponen yang penting ya dalam alam ini, Pak. Iya. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i kulla wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, afala yu'minun, itu dalam surat Al-Anbiya ya. Jadi pertanyaannya apa? Di mana air? Ya. Enggak. Bukan. Ya. Aduh, subhanallah. Coba Pak, boleh? Ya, boleh bantu. Masya Allah, barakallah. Enggak, sebenarnya begini Pak, iya betul. Ya. Kalau menanyakan posisi air itu mungkin sebenarnya begini. Kalau pengen tahu Pak, asal usul sebenarnya gitu kan, kita diingatkan dalam surat Al-Anbiya. Awalam yarul ladzina kafaru. Lihat nih. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Gitu loh Pak. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Mungkin ini sebagai jawaban ya. Tidakkah kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu tidakkah mereka memperhatikan annas samawati wal ardo, dahulu Pak ya, langit dan bumi itu Pak, kanata ratqan, begini. Ratqan, bersatu, langit dan bumi ini bersatu, Pak ya. Kemudian fafataqnahuma, lalu kami gitu loh Pak. Kami kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kemudian dan kami telah menjadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Nah, gitu loh. Air dan udara itu sama enggak, Pak? Gimana Pak Zul? Komponennya sama? Sama unsurnya? Dah, berarti kita ya menjadi PR bagi saya untuk apa? Mengecek tafsir tentang ya fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy gitu kan. Tapi yang jelas kalau bapak-bapak jamaah sekalian pengen tahu ya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat sebenarnya langit dan bumi itu dahulu satu ya. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Ratqan itu begini, Pak. Fafataqnahuma. Kira-kira ini mungkin kalau orang eksak mungkin tahu gitu ya. Orang suka fisika dan kimia. Fafataqnahuma. Iya, Pak, Masya Allah. Fafataqnahuma. Jadi dahulu itu lekat, Pak. Langit dan bumi ini lekat. Fafataqnahuma. Kemudian Allah sampaikan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, dan dari air itu kami ciptakan segala sesuatu itu menjadi hidup. Nah, gambaran sederhana ya dari kita yang ya mungkin saya harus ngecek lagi gimana itu kan. Nah, dengan air inilah Allah mengisi kekosongan ini mungkin, Pak. Barangkali begitu ya. Fafataqnahuma ini gitu loh. Nah, di antara inilah gitu loh. Gimana? Iya.
Iya, satu. Ya. Juga satu. Ya. Tapi ya buku itu bestseller, tapi Al-Quran sudah lebih dahulu, ya. Sudah lebih dahulu mengatakan awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Tidakkah mereka beriman kepadaku, kata Allah? Tidakkah mereka meyakini bahwa bumi, langit dan bumi itu ada yang menciptakan? Itu intinya. Ayat ini termasuk ayat untuk apa? Menguatkan keyakinan, ya, sebagai hamba-hamba bahwa dunia ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Baik Pak, alhamdulillah bagus sekali gitu pertanyaannya. Kelengkapannya nanti insya Allah saya akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas seingat saya Pak, yang ini deh Pak, tentang aras itu ya. Adapun makna aras, ya, ini sudah kita kita sampaikan. Adapun makna gitu kan, wa kana arshuhu alal ma, dan aras Allah itu di atas air. Artinya apa? Aras itu adalah tempat yang berada di bagian atas dan air berada di bagian bawah. Ini dia jawabannya mungkin yang Bapak inginkan. Aras itu berada di atas dan air itu berada di bagian bawah. Iya, bukan. Jangan dia enggak. Iya. Bukan air seperti yang kita pemahaman. Iya. Ya, tapi dari sini Bapak itu ya dapat gambaran ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau pingin detailnya memang kajian ini tentang langit dan bumi, hidrogen dan macam-macam itu ya saya pun harus menyerahkan kepada ahli orang eksak gitu loh ya Pak. Fisika, kimia itu bagaimana? Nah, perlu saya sampaikan ya. Ya, ada seorang ulama orang Mesir, ya, nama beliau adalah Profesor Dr. Zaghlun Najjar. Saya selama di Kairo sudah berjumpa dengan beliau gitu kan, ya, sekalipun tidak sering gitu kan, 2 kali kalau nggak salah, ya, teringat saya. Itu Pak, pakar fisika kimia, hafal Al-Quran, mengerti hadis Nabi gitu ya. Kemudian beliau sudah mengarang buku tentang tafsir Al-Kauni. Bukunya apa? Tafsir Al-Kaun. Tafsir tentang penciptaan alam ini. Silakan cek mungkin sudah ada terjemahannya belum? Silakan cek. Tapi kalau Arabnya sudah ada, pasti beliau saya sudah melihat buku beliau. Cuman ya karena memang saya belum sempat untuk membaca banyak. Ada 3 jilid kalau dalam Arabnya. Apa judul bukunya? Tafsirul Kaun atau Tafsirul Kaun, ya, tafsir tentang penciptaan ini, Pak. Jadi beliau itu melihat tafsir Al-Qur'an dari sisi eksak. Ya, memang orang fisika, orang kimia, banyak menurut sejarah ya dalam hidup beliau. Setahu saya beliau masih hidup, tua sekali Pak. Subhanallah. Itu kalau di Kairo itu Pak, kalau beliau menyampaikan khutbah di sebuah masjid, itu sebelum hari Jumat itu Pak ya, sudah banyak berita-berita gitu loh. Oh, Ustadz Zaghlun Najjar ngisi khutbah di sana, kita bermono-mono dengarkan gitu. Silakan cek. Di YouTube banyak beliau, silakan Zaghlun Najjar nama beliau. Nah, mungkin dari sini kita bisa banyak belajar. Bapak, insya Allah mudah-mudahan bisa kita cek. Tafsirul Kauni, nama buku beliau, Tafsir Kauni. Ya, Kauni itu adalah alam. Nah, mungkin itu yang bisa saya beri referensi gitu kan, insya Allah ya. Karena memang ya kalau saya pun banyak-banyak bicara tentang eksak-eksak ya, karena bukan bidang kita gitu kan. Tapi setidaknya dari Al-Quran kita sudah dapat gambaran secara global, gitu. Sekian, Masya Allah. Apa sih ada Pak? Aduh, iya. Ya Pak, barakallah. Ya Pak.
bahkan sakit, mati segala macam. Apa hukumannya bagi kita tetapi tidak yakin bahwa itu seperti yang terjadi? Iya. Akan atau misalnya kita kan sudah disalahnya dengan syariat-syariat ini. Iya, Pak. Itu apa hukumannya kalau kita langgar itu syariat-syariat? Masya Allah, sangat bagus sekali ya. Dan ini memang penting sebenarnya, Pak. Pentingnya kita sebenarnya kita yakin gitu kan. Jangankan orang-orang yang beriman terkadang, orang-orang yang tidak beriman pun dalam Al-Quran itu disebutkan. Pada dasarnya mereka itu mengakui, Pak. Gitu loh, Pak. Bahwa Tuhan itu ada gitu loh kan. Hati nurani mereka itu mengingkari kalau mengatakan Tuhan itu tidak ada gitu loh. Begitulah. Nah, apalagi dengan kita orang-orang yang beriman ini gitu kan. Nah, sekarang kedepannya bagaimana gitu loh. Kalau sempat kita tidak yakin ya terhadap apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya hukumannya ya kembali kepada hukum ya berdosa gitu loh. Ya, itu termasuk mudhnibun ya, orang-orang yang berdosa. Cuma nanti dalam berdosa itu kan tentu ada dua gitu kan. Ada yang berdosa dia meyakini tetapi kurang yakin. Ini hanya berdosa saja. Tapi kalau sudah ingkar, nah itu beda lagi. Ya. Mengingkari itu lebih bahaya. Nah, itulah yang nanti kalau ingkar itu ya kita tidak bisa dikhawatirkan, ya dikhawatirkan kita keluar dari jalur iman kalau kita sudah ingkar. Tapi kalau kita masih mengakui tetapi tidak taat kepada Allah, itu masih sebatas apa? Berdosa atau mudhnibun. Itu saja, Pak. Yang jelas rugi rasanya. Kalau kita sudah istilahnya sudah diberikan penjelasan-penjelasan masih tetap tidak yakin terhadap apa ya tentang Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, hukumannya ya terserah Allah nanti, Pak. Yang jelas dia berdosa. Ya. Berdosa, itu saja. Oke, subhanallah. Cukup, Pak ya. Ya, semoga pertemuan kita bermanfaat. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Pak, untuk jawaban yang berkaitan dengan eksak gitu kan, sebaiknya kita merujuk kepada buku-buku dan para ulama-ulama yang memang berada di bidangnya. Tapi setidaknya dalam Al-Quran secara global kita sudah diberi gambaran. Gitulah. Dan yakinilah apa yang diberi informasi yang disampaikan dalam Al-Quran itu tidak akan pernah meleset, ya kan? Itu tadi, Pak ya, ada profesor doktor menemui itu, iya memang gitu kan, sekalipun dia ya, iya subhanallah, sekalipun beliau belum beriman kepada Allah, tetapi memang mengakui dengan keilmuannya. Artinya apa? Keilmuan itu memang bersumber semuanya dari Al-Quran. Itu yang harus kita yakini. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.